Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati, dan selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan al-mashu 'ala al-hawail. Mengusap sesuatu yang menghalangi sebagian dari anggota tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh atau diusap ketika wudu. Taib, mengusap sesuatu yang menghalangi bagian tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh atau diusap ketika berwudu. Sesuatu yang menghalangi bagian atau sebagian anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap ketika wudu ini bermacam-macam. Bisa berupa khuf. Bisa berupa khuf. Khuf ini seperti kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Ya, khuf adalah seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Atau di zaman kita ini bisa juga terbuat dari bahan imitasi. Ini yang dinamakan sebagai khuf. Sesuatu yang menghalangi kaki bisa juga bisa juga berupa kaos kaki. Ya, kaos kaki itu sesuatu yang menutup kaki kita yang biasanya terbuat dari kulit, terbuat dari kain. Ya, biasanya terbuat dari kain. Atau bisa jadi yang menghalangi sebagian dari anggota badan yang wajib diusap di kepala kita, ya, misalnya sorban atau khimar bagi seorang muslimah, ya, atau di negara kita biasa dikenal dengan jilbab atau kerudung yang menutup kepala sehingga rambut tertutupi oleh kain tersebut. Atau bisa berupa penutup luka, ya, penutup luka, ya, misalnya gips yang menutup bagian tangan yang misalnya patah, ya. Ini akan kita bahas dalam majelis ini sebagiannya. Dalam majelis ini kita akan membahas tentang khuf dulu. Sebagaimana kita tahu bahwa khuf hakikatnya adalah sesuatu yang menutupi kaki, sesuatu yang menutupi kaki, menutupi telapak kaki hingga mata kaki, yang terbuat dari kulit.
Ini yang dimaksud dengan khuf. Mengusap khuf berarti mengusap sesuatu yang menutupi telapak kaki hingga mata kaki, sebagai ganti membasuh kaki ketika berwudu. Dan yang diusap adalah bagian atasnya saja. Mengusap khuf ini telah disyariatkan di dalam syariat Islam, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa membasuh khuf saat berwudu itu disyariatkan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa mengusap khuf itu disyariatkan ketika seseorang berwudu. Dan disyariatkannya mengusap khuf ini berdasarkan hadis yang mutawatir dari sisi makna. Ya, sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap khuf. Saking banyaknya riwayat-riwayat yang menjelaskan masalah ini, para ulama mengatakan hadisnya telah mencapai derajat mutawatir. Ya. Apa itu mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang atau oleh perawi yang sangat banyak sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak sekali jumlahnya, yang biasanya jumlah tersebut tidak akan bersepakat untuk menyampaikan kedustaan. Dan sandarannya adalah indera manusia. Ya, bersumber dari indera manusia, dari penglihatan, dari pendengaran. Ya. Ini hadis yang mutawatir. Dan hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap khuf ini sudah sampai derajat itu. Sangat banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap khuf, walaupun riwayatnya berbeda-beda. Ya. Redaksinya berbeda-beda. Tapi semuanya menunjukkan satu makna, yaitu disyariatkannya mengusap khuf. Di antara hadis tersebut adalah hadis Hammam beliau mengatakan bala jarirun thumma tawadda wa masaha ala khuffaih. Jarir pernah kencing, kemudian berwudu dan mengusap dua khufnya. Ya, mengusap dua khufnya. Faqila taf'alu hadha? Maka ketika dia ditanya, apakah engkau melakukan yang seperti ini? Faqal, maka Jarir menjawab, na'am. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal thumma tawadda wa masaha ala khuffai. Iya, aku memang melakukan yang seperti ini karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil,
Kemudian beliau berwudu dan mengusap dua khufnya. Ini berarti ya, sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu mempraktekkan apa yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jelas ya, ini hadis yang marfu', hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibrahim An-Nakhai pernah mengatakan, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Sungguh para ulama menyukai hadis ini. Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzuli al-Maidah. Karena sahabat Jarir ini radhiyallahu taala anhu itu masuk Islamnya setelah turunnya surat Al-Maidah. Setelah turunnya surat Al-Maidah, dan surat Al-Maidah termasuk di antara surat yang turunnya paling akhir. Bahkan ada yang mengatakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina adalah ayat yang turun paling akhir, dan itu di surat Al-Maidah. Kenapa para ulama menyukai hadis sahabat Jarir ini? Karena itu menunjukkan bahwa mengusap khuf itu disyariatkan hingga akhir hayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak dinasakh, hukumnya masih berlaku. Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu, karena beliau masuk Islamnya setelah turunnya surat Al-Maidah. Dan itu menunjukkan bahwa penjelasan beliau ini menunjukkan syariat mengusap khuf itu tidak dinasakh, masih berlaku. Baik. Apa hukum mengusap khuf? Kata para ulama, mengusap khuf itu dibolehkan atau disyariatkan. Tapi mana yang lebih afdal? Apakah mengusap khuf ataukah membasuh kaki? Apakah mengusap khuf ataukah membasuh kaki? Dengan kata lain, ketika ada orang memakai khuf, kalau dikatakan membasuh kaki itu lebih afdal, berarti dia dianjurkan untuk melepas khufnya untuk membasuh kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa mengusap khuf itu lebih afdal, berarti lebih afdal dia membiarkan khufnya untuk dia usap. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam keadaan yang seperti ini. Jumhurul ulama mengatakan bahwa membasuh kaki lebih afdal daripada mengusap khuf. Membasuh kaki lebih afdal daripada mengusap khuf. Sehingga ketika ada seseorang dalam keadaan memakai khuf, maka menurut jumhurul ulama atau mayoritas ulama lebih baik bagi dia untuk menanggalkannya. Lebih baik bagi dia untuk melepaskannya, untuk membasuh kedua kakinya. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang kedua dalam masalah ini
adalah pendapatnya para ulama dari mazhab Hambali. Mereka mengatakan mengusap khuf dalam keadaan seperti itu lebih afdal. Dalam keadaan orang memakai khuf, maka mengusap khuf lebih afdal daripada membasuh kaki. Kenapa? Karena itu keringanan dalam syariat. Dan Allah senang apabila keringanannya diambil oleh hambanya. Keringanannya dimanfaatkan oleh hambanya. Ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang apabila rukhsahnya atau keringanan-keringanan yang Dia berikan dimanfaatkan atau dilakukan oleh para hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senang apabila hukum-hukumnya yang asli atau azimah-azimahnya, yaitu hukum-hukumnya yang asli itu dilakukan. Taib. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang mengatakan bahwa mengusap khuf dalam keadaan seseorang sedang memakai khuf itu lebih afdal. Taib. Pendapat yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mengatakan bahwa yang lebih afdal itu sesuai dengan keadaan orangnya. Ketika seseorang sedang tidak memakai khuf, maka yang lebih afdal bagi dia adalah membasuh kakinya. Tapi ketika seseorang sedang memakai khuf, maka yang lebih afdal adalah mengusap khufnya. Ya, ini perpaduan antara dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua digabungkan menjadi pendapat yang ketiga ini. Dan pendapat yang ketiga ini wallahu a'lam saya melihat lebih kuat. Karena bisa mengambil semua dalil yang dipakai oleh para ulama, lebih bisa mengompromikan semua dalil yang disebutkan dalam masalah ini. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya membasuh kaki dibawa kepada keadaan ketika seseorang tidak memakai khuf. Maka yang lebih afdal bagi dia adalah membasuh kaki. Bahkan itu yang diwajibkan kepada dia. Sedangkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap khuf, maka dibawa kepada keadaan ketika seseorang memakai khufnya. Sehingga kita katakan ketika seseorang tidak memakai khuf, maka yang paling afdal bagi dia adalah membasuh kakinya. Bahkan itulah yang diwajibkan. Sedangkan ketika seseorang memakai khufnya, maka yang lebih afdal bagi dia adalah mengusap khufnya. Karena itulah yang sesuai dengan keadaan dia. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Masalah yang berikutnya adalah masalah apakah mengusap khuf ini bisa kita lakukan terus-menerus tanpa ada batasan waktu? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya bahwa mengusap khuf ini dibolehkan
tapi ada batasan waktunya. Berapa hari batasan waktu itu? Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bagi seorang yang muqim, maka batasannya adalah sehari semalam. Adapun bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh, maka batasannya adalah 3 hari 3 malam. Ya, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kenapa kita katakan ini pendapat yang paling kuat? Karena memang ada khilaf dalam masalah mengusapnya musafir. Ada sebagian ulama, ya di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, mengatakan bahwa seorang musafir boleh mengusap khuf tanpa batasan waktu untuk selamanya, selama dia jadi musafir. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa sebulan, bisa 2 bulan, dia dibolehkan untuk mengusap khufnya tanpa batasan waktu, kecuali apabila dia batal, ya, batal misalnya junub, ya, maka dia tidak boleh mengusap khuf setelah itu. Tapi kalau tidak seperti itu, ya, tidak ada pembatal mengusap khuf, ya, maka dia dibolehkan untuk mengusap khuf terus menerus. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengusap khuf untuk seorang yang muqim, seorang yang tidak melakukan perjalanan jauh, maka batasannya adalah sehari semalam. Adapun bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh, maka batasannya 3 hari 3 malam. Hadis yang menjelaskan masalah ini, ya, sangat banyak. Di antaranya hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk seorang yang musafir, dan menjadikan 1 hari 1 malam untuk seorang yang muqim. Dan beliau di sini sedang menjelaskan tentang batasan mengusap khuf dari sisi waktunya. Taib. Begitu pula hadis Auf ibn Malik al-Ashja'i. Hadis dari sahabat yang mulia Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil mashi 'ala al-khuffaini fi ghazwati Tabuk 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengusap kedua khuf di perang Tabuk 3 hari 3 malam untuk seorang musafir, dan sehari semalam untuk seorang muqim. Taib. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini beserta dalilnya, ya, dalilnya sangat jelas. Sehingga ketika kita memakai khuf,
kita harus tahu batasan ini. Ketika kita tidak dalam keadaan safar, maka kita mengusapnya sehari semalam. Kalau kita keadaannya safar, kita dibolehkan untuk mengusapnya hingga 3 hari 3 malam. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah kapan waktu permulaan mengusap khuf. Kapan waktu permulaan mengusap khuf? Pembahasan ini penting untuk mengetahui kapan berakhirnya sehari semalam, kapan berakhirnya 3 hari 3 malam. Kita harus tahu ini ngitungnya dari kapan. Apakah ngitungnya sehari semalam dalam batasan pemakaian khuf itu dari ketika memakai, ataukah dari ketika mengusap, ataukah dihitung 5 waktu sholat? Pokoknya 5 waktu sholat. Sesudah melakukan 5 waktu sholat, maka dianggap sehari semalam. Kalau musafir berarti 15 kali sholat. Ya, ini pendapat-pendapat yang disebutkan dalam masalah ini. Ya, saya ulangi, di sini ada beberapa pendapat. Ya, namun saya di sini hanya akan menyebutkan pendapat-pendapat tersebut dan mana pendapat yang lebih kuat. Saya tidak akan menyebutkan semua dalil yang disebutkan oleh pendapat-pendapat itu, karena ini membutuhkan waktu yang panjang ya, dan akan membingungkan bagi para jamaah yang tidak terbiasa dengan penjelasan khilaf para ulama. Ya, sering kali saya singgung bahwa para ulama tidaklah berbeda pendapat kecuali ada sandaran dalil yang mereka gunakan. Para ulama tersebut tidaklah berbeda pendapat karena hawa nafsu mereka, tapi karena memang mereka melihat dalil dan dalil tersebut menyampaikan mereka kepada pendapat yang mereka pilih. Karena mereka semuanya sepakat wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya. Taib, sehingga pendapat-pendapat yang akan disebutkan itu sebenarnya ada dalilnya masing-masing. Sebenarnya ada dalilnya masing-masing. Apakah kita boleh memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan dari pendapat-pendapat tersebut karena setiap pendapat ada dalilnya? Maka jawabannya tidak, ya. Kita hanya boleh memilih pendapat yang menurut kita dalilnya lebih kuat. Atau bagi orang yang awam, ya, maka orang tersebut diwajibkan untuk mengikuti siapa yang dia tanya dari para ulama, ya, yang sampai kepada dia ilmu yang mana, itu yang dia jalankan. Bagaimana kalau misalnya yang sampai kepada dia banyak pendapat, maka dia diwajibkan untuk mengikuti siapa ulama yang menurut dia paling alim, ya, paling berilmu. Karena orang awam tidak bisa melihat dalil mana yang lebih kuat. Kalau misalnya dia bisa tahu dalil mana yang lebih kuat, maka dia keluar dari kategori awam dan dia diwajibkan untuk mengikuti dalilnya. Baik. Di sini disebutkan ada 5 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa
waktu mulai, ya, waktu permulaan mengusap khuf itu dihitung dari waktu batalnya wudu dia setelah memakai khuf. Misalnya dia berwudu di jam 12. Setelah berwudu dia memakai khuf. Ya, misalnya kita katakan wudunya 1 menit, berarti jam 12 lebih 1 menit. Dia memakai khuf jam 12 lebih 1 menit. Dari waktu itulah dihitung waktu pemakaian khufnya. Bukan dari waktu itu. Kemudian dia misalnya batal di jam 1. Dia berwudu di jam 12, memakai khuf jam 12 lebih 1, kemudian dia batal wudunya jam 1. Kapan dimulai waktu permulaan memakai khuf? Dimulainya adalah jam 1. Dianggap jam 1 sebagai waktu permulaan waktu memakai khuf. Sehingga kalau dia seorang mukim, maka batasannya sampai jam 1 di hari berikutnya. Kalau dia seorang musafir, maka jam 1 setelah 3 hari, ya. Jam 1 3 hari setelahnya. Taib. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ats-Tsauri. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Syafi'i, dipilih oleh Imam Abu Hanifah, dan ini juga pendapatnya para ulama dari mazhab Hambali. Mereka mengatakan karena waktu itulah dia dibolehkan untuk mengusap khuf, maka dimulai dari waktu itu. Taib. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan waktunya dimulai dari awal memakai khuf. Berarti kalau memakai khufnya jam 12 lebih 1, berarti dihitung dari waktu itu. Dihitung dari waktu itu. Berarti batas akhirnya jam 12 lebih 1 di hari berikutnya bagi seorang yang mukim. Bagi seorang musafir berarti jam 12 lebih 1 3 hari setelahnya. Ya, alasannya hampir sama, ya. Karena itulah waktu dia mulai memakai khuf. Taib. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa yang penting dia mengusap khuf untuk 5 waktu sholat. Untuk 5 waktu sholat. Setelah 5 waktu sholat dianggap sudah 1 hari. Setelah 15 kali sholat berarti sudah dianggap 3 hari. Ya. Jadi patokannya adalah apakah dia sudah mengusap khufnya itu untuk 5 kali sholat ataukah belum, bagi seorang mukim. Untuk 15 kali sholat ataukah belum bagi seorang musafir. Kalau sudah berarti setelah itu dia tidak boleh mengusap khufnya lagi. Ya, kalau belum maka masih boleh mengusap khufnya lagi. Pendapat yang keempat, adalah pendapat yang mengatakan dimulainya penghitungan waktu adalah ketika dibolehkan baginya mengusap khuf setelah hadas.
dibolehkannya bagi dia untuk mengusap khuf setelah hadas. Baik dia mengusap khufnya ataukah tidak. Dan ini dipilih oleh Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang terakhir adalah dimulai dari waktu mengusap khuf setelah hadas. Dimulai dari waktu dia mengusap khuf setelah hadas. Misalnya dia wudu jam 12, memakai khuf jam 12 lebih 1, kemudian dia batal jam 1, tapi dia belum mengusap khuf, dia belum wudu untuk mengusap khufnya. Dia baru wudunya misalnya sebelum asar, misalnya jam 3:30. Jam 3:30 dia baru berwudu dan ketika itu dia mengusap khuf. Maka penghitungan waktu mengusap khuf itu dimulai dari jam 3:30. Dimulai dari jam 3:30. Karena sebelum itu dia belum mengusap khufnya. Dia memakai iya, tapi belum mengusap khufnya. Dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Al-Auza'i. Ini juga yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir. Begitu pula Imam An-Nawawi. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Dari 5 pendapat ini, ya, Ana lebih condong ke pendapat yang paling akhir. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Karena ketika itulah dia mulai mengusap khuf. Karena ketika itulah dia mulai mengusap khuf. Sehingga waktunya dimulai ketika itu. Sebelumnya dia belum mengusap khuf sama sekali. Sebelumnya dia belum mengusap khuf sama sekali. Sebelumnya dia berwudu biasa. Kemudian setelah itu dia dibolehkan untuk memakai khuf. Dibolehkan untuk memakai khuf. Belum mengusap, baru memakai. Makanya mengusap khufnya, ya, waktu permulaan mengusap khuf itu dimulai dari ketika dia mengusap khufnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan yang banyak terjadi juga. Bagaimana apabila seseorang asalnya mukim, tapi kemudian setelah itu dia melakukan safar. Asalnya mukim, kemudian setelah itu melakukan safar. Atau sebaliknya, dia asalnya musafir, mengusap khufnya sudah 2 hari, kemudian setelah itu dia pulang sampai ke rumah. Bagaimana orang yang seperti ini? Dia dihitung sebagai mukim ataukah dihitung sebagai musafir? Ya, ada banyak perbedaan pendapat juga di sini. Ada yang mengatakan bahwa yang diambil adalah keadaan yang paling sedikit. Kalau misalnya dia mukim, setelah itu dia safar, yang paling sedikit mukimnya, maka dianggap hitungannya hanya 1 hari 1 malam. Ya, hitungannya 1 hari 1 malam. Begitu pula ketika dia musafir kemudian mukim, maka hitungannya 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan
yang dianggap yang dibolehkan bagi dia adalah keadaan sebenarnya ketika di akhirnya. Ketika di akhirnya, misalnya dia mukim kemudian safar, berarti dia dianggap musafir. Begitu pula sebaliknya, apabila dia musafir kemudian mukim, maka dianggap mukim. Keadaan ketika dia akan mengusap. Wallahu a'lam, ya, saya lebih condong ke pendapat yang kedua. Yang kedua. Jadi misalnya ada orang yang asalnya tidak ada rencana untuk melakukan safar. Tidak ada rencana untuk melakukan perjalanan jauh. Kemudian dia mengusap khufnya misalnya di jam 5 subuh. Ya, jam 5 pagi. Dia mengusap khufnya. Kemudian setelah itu, setelah asar, dia melakukan safar. Setelah asar, dia melakukan perjalanan jauh. Maka sudah, ketika dia melakukan perjalanan jauh, maka dianggap dia sebagai musafir. Dan dihitung dari mulai dia mengusap. Ya, misalnya tadi kita katakan jam 5 pagi. Berarti 3 hari setelahnya. 3 hari setelahnya di jam kelima dianggap waktu mengusap khufnya selesai. Karena memang keadaan dia sedang safar, ya. Walaupun awal dia mengusap khuf dalam keadaan mukim. Begitu pula sebaliknya, misalnya ada orang melakukan safar. Dia sudah seharian melakukan safar, kemudian setelah itu dia balik ke rumah di hari yang sama. Ya, misalnya melakukan perjalanan jauh sampai 100 kilo lebih, seharian di sana, ya. Kemudian di hari berikutnya dia pulang. Ya, di hari berikutnya dia pulang sebagai mukim. Maka ketika dia mengambil hukum mukim, ketika itu dianggap waktu mengusap khufnya selesai. Kenapa? Karena batasan waktu mengusap khuf untuk seorang mukim itu sehari semalam, dan dia lebih dari itu sudah. Maka ketika dia sampai ke rumah sudah, dia tidak boleh mengusap lagi ketika berwudu. Namun pembahasan yang juga penting untuk diketahui adalah apakah ketika waktunya habis itu berarti dia batal wudunya? Misalnya tadi, ya, kalau misalnya ada orang mengusap khufnya jam 3:30 dan dia seorang mukim, apakah sehari setelahnya jam 3:30 itu otomatis batal wudunya? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Berakhirnya waktu mengusap khuf ini bukan berarti batalnya wudu dia. Tapi berakhirnya waktu mengusap khuf ini hanya sebagai batasan waktu bahwa dia tidak boleh mengusap khuf lagi ketika itu. Setelah itu, dia tidak boleh mengusap khuf lagi setelah itu. Jadi misalnya dia mulai mengusap khuf jam 3:30 sore, kemudian sampai jam 3:30 sore di hari berikutnya. Ketika itulah dia tidak boleh mengusap khuf lagi ketika berwudu. Misalnya dia wudu jam 4, ya, dia wudu jam 4, maka ketika wudu di jam 4 tersebut, dia harus membasuh kakinya. Tapi bukan berarti dia batal wudunya itu jam 3:30. Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, maka batal wudunya bukan jam 3:30. Tapi kalau misalnya dia, mohon maaf, kentut di jam 4:4, berarti batal wudunya di jam 4:4. Ya.
Makanya harus dibedakan antara akhir waktu pengusapan khuf dengan waktu batalnya wudu. Ya, batalnya wudu ini pembahasan lain. Ini tidak ada hubungannya dengan waktu berakhirnya mengusap khuf. Ya, makanya ketika waktu mengusap khuf ini belum berakhir dan dia batal berkali-kali, tidak ada masalah. Ya. Karena tidak ada hubungan antara batalnya wudu dengan batas waktu mengusap khuf. Batas waktu mengusap khuf ini hanya untuk memberikan batasan bahwa setelah batas waktu itu dia tidak boleh lagi mengusap khufnya. Dia harus membasuh kakinya lagi. Kemudian ketika ingin memakai khuf dan mengusapnya, dia pakai setelah itu. Ya, ini yang harus difahami juga dalam masalah mengusap khuf. Taib. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, karena waktu membatasi kita. Masih ada beberapa permasalahan dalam mengusap khuf yang harus kita ketahui, dan insyaallah akan kita bahas permasalahan-permasalahan yang berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan yang kita bahas dalam kesempatan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Demikian ikhwatal Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan Ustadz, kalau kita itu pergi dalam perjalanan cuma 2 jam, terus kita berwudu dari rumah sampai di sana 2 jam, sampai di sana masih belum batal. Apakah ini bisa kita untuk waktu masuk sholat kita bisa langsung sholat, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, orang yang melakukan perjalanan 2 jam, ya, baik itu perjalanan jauh maupun perjalanan ya yang tidak sampai pada batas safar, ini tidak masalah dia tidak memperbarui ibadah wudunya, ya. Tidak ada masalah bagi dia untuk tidak memperbarui ibadah wudunya. Seseorang bisa sholat dengan beberapa sholat dengan satu wudu, dengan satu kali wudu, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat yang menjelaskan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Makkah, ya, beliau salat beberapa kali salat dalam satu wudu. Ya, yang penting seseorang ya tidak batal wudunya. Sehingga apabila ada orang misalnya dia wudu untuk sholat subuh, kemudian wudu tersebut ia tidak batal sampai sholat isya, dibolehkan bagi dia untuk tidak memperbarui wudu sampai sholat isyanya, ya. Namun yang lebih afdal adalah memperbarui ibadah wudu ketika akan sholat fardu. Ketika akan sholat fardu, kita disunahkan untuk memperbarui ibadah wudu kita. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang berada di Riau. Baik, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ummu Kiran di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mengenai mengusap kepala bagi akhwat, saya pernah mendengar ada yang menjelaskan bahwa jika rambut panjang dan diikat maka usap dari depan ke tengkuk, namun saat kembali ke depan ditepuk-tepuk saja supaya rambut tidak berantakan. Apakah cara ini benar atau bagaimana caranya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, untuk mengusap rambut ya, cukup dengan mengusap bagian luar rambut ya. Kalaupun rambut tersebut dikuncir, maka kita usap ya bagian luar dari rambut yang dikuncir itu. Tidak harus ya dibuka kuncirannya sama sekali. Ya, tidak ada keharusan sama sekali untuk itu. Dan kita harus tahu ya, ada perbedaan antara bagian yang diusap dengan bagian yang dibasuh dari anggota-anggota tubuh kita saat berwudu. Untuk anggota yang dibasuh ya, seperti misalnya wajah, maka basuhan tidak dianggap sah kecuali basuhan tersebut merata mengenai semua bagian wajah kita. Begitu pula ketika membasuh tangan. Basuhan tangan ini tidak dianggap sah kecuali air sampai ke semua bagian tangan yang wajib dibasuh. Ya. Dari ujung tangan sampai ke siku, semuanya harus kena air. Karena yang diwajibkan di situ adalah basuhan. Begitu pula ketika membasuh kaki. Maka semua bagian kaki sampai ke mata kaki harus terkena air. Tidak boleh ada bagian yang tidak terkena air. Ini dalam masalah basuhan. Berbeda dengan masalah usapan. Kalau anggota-anggota tubuh yang wajib diusap atau disunahkan untuk diusap, maka aturannya lebih longgar. Ya, aturannya lebih longgar. Pada anggota-anggota badan yang diusap ini, tidak harus semua anggota badan kena usapan. Tidak harus semua anggota badan itu kena usapan. Misalnya ketika mengusap kepala, memang kita menjadikan tangan kita mengusap semua kepala. Ya. Sehingga ada usaha untuk mengenai semua rambut. Tapi tidak harus semua rambut kena. Karena ada rambut-rambut yang di bawah yang tidak kena. Tapi hanya yang di luar saja yang kita berusaha untuk mengenainya atau mengusapnya. Begitu pula dengan misalnya mengusap telinga. Tidak harus semua bagian telinga terkena usapan tangan kita. Tapi kita berusaha untuk mengenai semua bagian telinga kita. Kalau ada yang tertinggal tidak ada masalah. Kalau ada yang tertinggal ya tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan usapan kepada seluruh telinga kita. Sama dengan mengusap khuf ya. Mengusap khuf juga demikian. Kita berusaha untuk mengusap semua bagian atas khuf. Kalau misalnya ada bagian dari usapan tersebut yang tidak terkena, ada bagian atas khuf yang tidak terkena usapan, maka tidak ada masalah. Tertinggal sedikit-sedikit tidak ada masalah. Tapi yang jelas kita sudah berusaha untuk mengusap ya bagian khuf yang diperintahkan untuk diusap ya. Intinya kesimpulannya bahwa dalam masalah mengusap ya aturannya lebih longgar. Ya, dalam masalah mengusap ini aturannya lebih longgar. Dalam masalah basuhan aturannya lebih ketat. Kalau dalam masalah basuhan kita ya diwajibkan untuk mengenai semua
anggota badan yang wajib dibasuh, ya. Kalau ada yang ketinggalan, maka basuhan dianggap tidak sah, ya, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa hadis, misalnya wailun lil aqabi minan nar, ya. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Tumit-tumit tersebut nantinya akan diancam dengan api neraka, ya. Tumit-tumit tersebut diancam akan terkena api neraka. Dan yang diwajibkan di kaki adalah membasuh. Ketika ada sebagian dari kaki tidak terbasuh, ada ancamannya, berarti tidak dibolehkan, harus merata. Dalam masalah basuhan itu harus merata. Adapun dalam masalah usapan, ya, kita berusaha untuk mengenai semuanya. Tapi kalau ada yang ketinggalan, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana mengusap rambut kepala kita. Dipastikan ada rambut yang tidak terkena sama sekali usapan tersebut, tapi tidak ada masalah, ya. Makanya ada perbedaan antara masalah basuhan dengan masalah usapan dari sisi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih bertanya melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita bekerja di kantor dan ingin buang air dan buang angin, dan kita selalu berwudu dengan mengusap sepatu, tidak dengan kaos kakinya, apakah hal itu dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib. Iya, mengusap sepatu ini hukumnya sama dengan mengusap khuf. Mengusap sepatu ini hukumnya sama dengan mengusap khuf. Sepatu tersebut harus menutupi mata kaki. Kalau sepatu tersebut tidak menutupi mata kaki, maka tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk diusap. Sebagaimana khuf, ya, khuf itu bisa diusap ketika khufnya menutupi mata kaki. Ketika khuf tersebut tidak menutupi mata kaki, maka tidak memenuhi syarat untuk diusap. Makanya bagi teman-teman yang ingin mengusap sepatunya, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ya. Sepatu tersebut harus menutupi mata kaki, ya, kedua mata kaki harus tertutupi oleh sepatu tersebut. Kemudian ketika memakainya, dia dalam keadaan berwudu. Ketika memakainya, dia harus dalam keadaan berwudu, sebagaimana dalam masalah khuf. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, karena terbatasnya waktu, ya, dan waktunya sudah selesai, maka kita akhiri kajian kita sampai di sini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang faqih dalam agama ini, yang itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang punya semangat untuk menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan itu, dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.